Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya banggakan, yang saya hormati teman-teman media, baik yang hadir secara offline ada 7 media, dan yang online saya diberitahu ada 40 participants. Tentunya kita perlu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah pandemi dan tantangan ekonomi kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Sehingga hari ini sesuai dengan jadwal rutin kita mengadakan weekly press briefing yang hari ini saya lakukan dari Balkondes Borobudur di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama tentunya kita prihatin dengan meningkatnya angka penularan COVID di Indonesia yang mencapai atau sekarang sudah ke dalam situasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penularan COVID sebelumnya. Masa-masa ini seperti yang saya sudah sampaikan berulang kali adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan, namun ini memaksa kita untuk meningkatkan inovasi, adaptasi, kolaborasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Seperti teman-teman sudah ketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah memberlakukan work from home 100%, dan tentunya kita juga prihatin ada sekitar 50 dari rekan-rekan kita termasuk yang tadi pagi terkonfirmasi terkena virus COVID-19. Kita doakan saudara-saudara kita agar segera pulih dan beraktivitas seperti sedia kala dan mampu menjalani dan menghadapi COVID-19 ini tentunya secara kuat dan mendapat dukungan dan doa dari kita semua sehingga mereka bisa segera pulih. Ada beberapa agenda sebelum saya membuka peluang teman-teman untuk berinteraksi berkenaan dengan beberapa program kita yang kita harapkan bisa mendorong kepulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertama-tama tentang rencana pembukaan Batam dan Bintan dalam lingkup Corridor Arrangement. Rencana pembukaan ini tentunya kita lakukan MONEV atau monitoring dan evaluasi setiap minggu. Dan kita melakukan koordinasi dan visitasi melihat secara langsung kesiapan Batam dan Bintan dan juga kebijakan negara Singapura sebagai negara yang menjadi target pasar dan kesiapan bukan hanya dari pihak Indonesia, Batam dan Bintan, tapi juga kesiapan dari pihak teman-teman di Singapura. Dan syarat utama atau prakondisi adalah situasi pandemi yang harus terkendali. Nah, seperti sekarang kita lihat Singapura kasusnya masih ada peningkatan dan mereka menerapkan lockdown. Sementara di Lagoy kita sudah melihat kondisinya semenjak Kemenparekraf melakukan pemantauan sudah dalam kategori yang sangat visible dan ini menjadi skala prioritas. Lagoy bisa dijadikan proof of concept dan nanti bisa disusul oleh kawasan pariwisata Nongsa di Batam. Dan kita tentunya harus menyesuaikan dari segi keadaan pandemi yang lebih terkendali. Dan kami berkoordinasi dengan
sahabat-sahabat di Kementerian Luar Negeri untuk memfinalisasi, untuk menebar harapan, semangat agar sektor parekraf di Kepulauan Riau, khususnya di Batam dan Bintan ini mampu untuk bertahan dengan beberapa intervensi, program-program pemerintah, kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu yang kita harapkan bisa membuat sektor ini bertahan dan justru bisa mengambil peluang. Kami akan hadirkan program-program seperti dana hibah pariwisata, bantuan insentif pemerintah, dan beberapa program unggulan lainnya agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam dan Bintan ini bisa bertahan. Yang kedua tentang rencana pembukaan Bali, tentunya program ini terus berlanjut, namun tentunya kita harus melihat situasi terkini berkaitan dengan kondisi pandemi, dan di tengah meningkatnya kasus COVID-19, kami melihat ada penurunan kunjungan wisatawan Nusantara ke Bali. Oleh karena itu kami mengusulkan dengan langkah koordinatif bersama Gubernur Bali menyiapkan, dan ini sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden dan mendapatkan persetujuannya, adalah pariwisata berbasis vaksin, di mana kita memberikan opsi utama agar wisatawan yang datang ke Bali mendapatkan vaksin. Sehingga bukan hanya masyarakat Bali yang mendapatkan vaksin, tapi dipastikan para wisatawan yang masuk ke Bali, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing, itu sudah dalam kondisi tervaksin. Selanjutnya Work from Bali. Work from Bali ini kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga, dan lembaga-lembaga di luar pemerintah yang sudah menerapkan Work from Bali. Ucapan terima kasih kepada organisasi dan institusi yang sudah menyambut ajakan kami untuk melakukan Work from Bali. Sehingga kita bisa melihat peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali, tentunya kita harapkan dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Hari ini, untuk beberapa hari ke depan, saya akan melakukan Work from Borobudur atau Work from Magelang sebagai bagian daripada perluasan Work from Destination. Dan kita harapkan selain daripada kita menggerakkan ekonomi setempat dengan kehadiran kami di sini, tentunya kita harapkan bahwa protokol kesehatan melalui sertifikasi CHSE yang akan mulai kita kick off dan akan kita luncurkan mulai 1 Juli bisa dilakukan dan akan membangkitkan kembali geliat usaha, membuka lapangan kerja, tentunya dalam protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Ini juga kita akan dorong dalam konsep mempercepat vaksinasi di destinasi-destinasi wisata. Saya melihat bahwa vaksinasi ini akan menjadi salah satu prakondisi kebangkitan kita. Karena ternyata dari peningkatan kasus COVID-19 yang terkena adalah masyarakat yang belum tervaksin sebagian besarnya. Untuk hibah pariwisata terus kita finalkan dan mudah-mudahan ini bisa tereksekusi dan harapannya akan lebih mampu menjangkau para pelaku pariwisata yang bukan hanya sekarang hotel dan restoran, tapi juga kita akan menyentuh biro perjalanan wisata, pengelola tempat rekreasi, dan sentra ekonomi kreatif. Kita juga lagi mendorong Indonesia Care, yaitu konsep CHSE yang diperluas. Selain yang dimotori oleh pemerintah, CHSE ini juga akan kita dorong agar menjadi CHSE yang mandiri. Dan tentunya bangga berwisata di Indonesia sebagai bagian daripada bangga buatan Indonesia. Dan harapannya tentunya ini bisa menggeliatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terakhir, kebijakan libur sekolah. Secara tegas kami sudah meminta para kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif di Pemkab, Pemkot, dan Pemprov memiliki satu acuan sandbox, di mana jika zona merah, maka langsung otomatis tempat wisata dan sentra ekonomi kreatif segera ditutup. Kita tidak bisa mengambil resiko. Pandemi ini kita sekarang ada dalam saat-saat yang genting. Oleh karena itu, untuk liburan sekolah, kita harapkan jelas panduan dari kami
zona kuning dengan pembatasan, dan zona hijau tentunya menyesuaikan. Dan kami sendiri sudah melakukan kebijakan WFH di lingkungan Kemenparekraf yang akan kami revisi sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19. Kami sudah mendapat masukan dari penasihat epidemi kami, yaitu Dr. Diki Budiman dari Griffith University, yang menganjurkan bahwa walaupun work from home, kita terus bisa meningkatkan efektif kinerja. Dan kita ingin mengajak masyarakat Indonesia, para netizen yang lagi work from home, yang lagi membatasi mobilitas, bisa berkontribusi, dan ini mohon dicatat dan digarisbawahi sebagai akhir dari penyampaian saya, untuk mendukung gerakan kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Yes, we can do it. Follow account pesona_id_travel di Instagram dan di kanal media dan kemenparekraf.ri. Saya memberikan challenge. Di saat kita work from home, di saat kita sekarang membatasi mobilitas, mari tingkatkan follower dari pesona_id_travel menjadi 500.000. Anda bisa, saya yakin kita bisa berkontribusi, dan kemenparekraf.ri mencapai 1 juta follower. Siap semua? Siap teman-teman media untuk memberitakan? Ini tugas dari kami, dan ini membuktikan walaupun kita di rumah saja, tapi kita bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Langsung saya membuka kesempatan untuk pertanyaan. Ada seperti biasa, ada yang sudah memasukkan pertanyaan. Terima kasih untuk Dini yang selalu memberikan pertanyaan, liputan6.com, dan banyak sekali pertanyaannya sudah saya jawab dan akan kita WA. Leo dari PAR Hong Kong hadir secara online, sudah kami jawab juga dan akan di WA. Bambang dari Woji Ribau, ini juga sudah dijawab, bagus sekali. Rizky Metro TV hadir online juga sudah kita jawab dengan detail. Ismi Nikkei Asia, arigatou gozaimasu, juga sudah kami jawab secara detail. Sarah Agustriana 5pagi.id, ini penting sekali Pak Yuga. Ya, ini juga sudah saya jawab, dan semua sudah mendapatkan jawaban secara detail. Dan sekarang saya buka untuk online. Yang paling pertama mengangkat sebelah kiri atas kolom adalah Agustinus. Silakan dibuka mic-nya dan on cam please. Thank you very much. Ya, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Agustinus. Itu menarik sekali soal vaksin based tourism di Bali itu. Kira-kira nanti siapa yang akan melakukan vaksinasi, teknisnya gimana, lalu kemudian kita tahu sendiri rakyat Indonesia kan baru berapa persen yang divaksin ini. Apakah kita punya cukup persediaan vaksin untuk turis-turis yang berkunjung nanti ke sana, baik terutama dari luar negeri? Mengingat bahwa rakyat Indonesia sendiri belum semua divaksin gitu loh. Kenapa harus kita ngasih ke orang asing atau foreigner? Lalu teknisnya nanti bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Agustinus dari Reuters. Pertama, sesuai dengan arahan Presiden, fokusnya adalah wisatawan Nusantara. Jadi ini sesuai dengan program vaksinasi yang diperluas secara masif. Jadi untuk wisatawan Nusantara, ini kami mendapat perintah langsung untuk berkoordinasi dan nanti akan diumumkan secara resmi oleh Bapak Gubernur Bali. Ini adalah bentuk dari effort kita, upaya kita meningkatkan vaksinasi, khususnya bagi wisatawan Nusantara yang ingin mendapatkan satu nilai tambah dari kunjungan pariwisatanya, yaitu mendapatkan vaksin. Tentunya vaksin ini diberikan secara gratis. Vaksin based tourism ini adalah merangkai kegiatan-kegiatan pola-pola perjalanan di Bali dan di destinasi wisata lainnya seiring dengan kegiatan mereka yang mendukung program vaksinasi massal. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk wisatawan mancanegara, perintah dari Bapak Presiden bisa menggunakan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri
yang sudah digagas, dan ini nanti tentunya bisa dikoordinasikan dengan perintah dari beliau dan disampaikan oleh Menko Perekonomian melalui koordinasi dengan Kementerian BUMN. Dan BUMN ini akan menugaskan beberapa BUMN untuk menyediakan vaksin gotong royong. Nah, ini yang kita harapkan juga bisa seiring dengan pembukaan dari Bali. Pembukaan Bali ini bisa mensyaratkan kunjungan wisatawan itu harus divaksin. Baik divaksin terlebih dahulu di negara asalnya dan dites PCR negatif, maupun wisatawan tersebut bisa datang ke Bali dan divaksin di Bali sehingga bisa memiliki kualitas dari kunjungan yang lebih baik dan kualitas dari belanja dan memberikan dampak ekonomi kreatif juga yang lebih tinggi selama kunjungan mereka. Demikian Mas Agustinus. Selanjutnya Chico, ABC Australia. Halo Pak Sandi, how are you Pak? I'm fine, thank you. Good day, Mike. Good day. Pak, if you don't mind me asking question in English, Pak, as usual. If you don't mind I my think the question answering in broken English, because English is not my mother tongue. Yeah, your English is perfect, Pak. Pak, Thank you very much. I have two questions. The first one is the usual question. Given the situation in Indonesia at the moment, that the increase of COVID cases in Indonesia, is Bali still going to open in July, Pak? And that is my first question. And then second, what is the vaccination rate in Bali at the moment, Pak? Just those two questions. Thank you. Thank you, Chico. First is the vaccination rate has reached 60% in Bali for the targeted groups, and we are focusing on how within July and August to be able to reach 6 million doses or 3 million Balinese being vaccinated on 2 doses. So that's the aim, and for the first dose we are at 61%, and for the second dose we are still under 30%. So it's a lot of work to do, but we are very confident at a rate of between 60 to 80,000 jabs per day. We would be able to achieve that goal, and we have given directives. So we will involve not only the basically the health workers, but also health experts from TNI and Polri, and also from education institutions like universities, that would enable not only the vaccinators increase in terms of numbers, but also the ability to do testing and tracing. So that's where we are in terms of preparations. Now, the $34 million questions, when? Definitely the preconditions, as I said earlier, would depend on a lot of things. And in terms of preparations, we are at 80 to 90%, but it would be only subject to the COVID situations here domestically as well as globally. As you know, Indonesia is now facing the second wave. Bali so far has been more under management because of the level of vaccinations that has surpassed other provinces. So the questions on when would depend on COVID situations here and abroad. Number one, level of vaccinations in Bali, corridor arrangements being finalized by Ibu Menlu, by Ibu Retno, and also the level of industrial readiness in terms of hotels and restaurants to adopt a very strict health protocol. So I will continue to update you, Pak Chico, as to when we are preparing, but given the situations where we are now, it is definitely the time for us to focus on bringing down the level of COVID
new cases domestically, in particular in Bali, and enter into discussions in the finalizations only and only if the number of COVID is at a more manageable numbers. Oke, thank you Pak. Pak Arief, thank you very much Chico. Pak Arief, silakan. Setelah itu Francisca. Halo, selamat siang Mas Menteri. Selamat siang Pak Arief. Saya Arief dari naikmotor.com Pak. Makan emping rasanya nangka, minum kopi dicampur gula. Mari touring ke Nusantara, bangkitan kembali pariwisata. Jalan-jalan ke Magelang. Jangan lupa membeli jagung. Kalau pariwisata ingin berkembang, protokol kesehatan harus kita dukung. Ya Mas Menteri, berkaitan dengan program kemarin Wonderful Ride, kami sudah mengelilingi ke Dieng dan Atur Magelang. nuhun, aduh itu luar biasa, lini masa saya diisi Tora sama Darius sama teman-teman dari Wonderful Ride. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Sami-sami Pak. Mas Menteri, gini, kalau menurut saya, adakah semacam bikin panduan perjalanan wisata yang diatur oleh Kemenparekraf bekerjasama dengan misalnya dengan IMI, Ikatan Motor Indonesia atau Dinas Perhubungan misalnya. Ada nggak kemungkinan seperti itu Pak? Jadi panduan untuk menuju ke tujuan wisata itu harus seperti ini, jalannya, rutenya seperti itulah, kurang lebih. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kesiapan menjelang Mandalika Pak, dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arief Syabani. Pertama-tama Mandalika sekarang progresnya terus kita siapkan, kita pastikan sirkuit menuju kepada lapisan kedua yang mudah-mudahan selesai Julai Agustus, dan akses yang segera disiapkan teman-teman PUPR yang sudah mencapai 70%, dan bandara yang tinggal diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi perluasan bandara ini sudah 99% untuk terminalnya, dan untuk landasannya juga sudah mendekati finalisasi. Jadi kami sangat siap untuk World Superbike, tapi tentunya ini sangat bergantung juga dengan keadaan COVID dan arahan dari Ratas, di mana jika situasi COVID memungkinkan, tentunya kita akan menyesuaikan jumlah penonton yang bisa hadir secara langsung. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak terhadap perekonomian lokal di Mandalika, NTB, dan provinsi sekitarnya. Kita harapkan ini juga bisa menggeliatkan, membuka peluang kerja, meningkatkan ekonomi rakyat di Mandalika dan tentunya desa-desa wisata yang menyangga kawasan Mandalika. Untuk Wonderful Ride, saya ucapkan terima kasih untuk naikmotor.com dan teman-teman yang sudah menggagas Wonderful Ride, terutama Bang Pujo dan juga Bang Tora dan Bang Darius. Luar biasa karena selain daripada kunjungan ke Dieng, Wonosobo, dan beberapa daerah di Jawa Tengah, teman-teman juga berinisiatif untuk menyiapkan toilet yang bersih, karena ada keluhan bahwa toilet-toilet di tempat wisata itu dalam kondisi yang kurang baik. Jadi saya melihat gambar-gambar Tora Sudiro mengecat toilet dan Pak Pujo membersihkan toilet dan lain sebagainya, itu saya sangat apresiasi. Untuk panduan sudah kami siapkan, akan kami kirimkan ke naikmotor.com untuk dipublikasikan ke komunitas motor, dan kita sudah ada kerjasama dengan IMI melalui Perhimpunan Wisata Otomotif Indonesia, yang kebetulan saya duduk sebagai pembina, dan saya juga duduk di Ikatan Motor Indonesia sebagai salah satu pembina juga. Jadi kegiatan kita sangat inline dengan IMI dan Perhimpunan Wisata Otomotif Indonesia.
Terima kasih, dan saya sudah berkomitmen jika ada touring yang sesuai dengan protokol kesehatan dan kebetulan waktunya cocok akan saya lepas dari Kemenparekraf untuk memberikan semangat. Terima kasih. Berikutnya, Tempo, Francisca. Halo, selamat siang, Mas Menteri. Halo, Cika. Iya, saya mau nanya soal yang paket wisata vaksinasi tadi. Ini kan pertama akan digelar di Bali ya. Sebetulnya apa sih pertimbangannya untuk Bali menjadi lokasi paket penyelenggaraan wisata vaksinasi ini? Apakah nanti juga memungkinkan untuk diperluas di tempat lain? Dan seperti apa sih sebetulnya kerjasama dengan asosiasi, misalnya seperti PHRI, Asita, dan lain-lainnya? Apakah nanti Kemenpar akan memberikan insentif melalui dana hibah atau seperti apa? Kemudian yang vaksin gratis tadi, berarti kan untuk turis domestik diberikan secara cuma-cuma begitu. Nah, itu apakah sudah melalui persetujuan dengan Kemenkes? Karena kan nanti berarti akan menggunakan vaksin yang AstraZeneca dan Sinovac itu ya, Mas ya. Nah, apakah juga sudah dibicarakan dengan Bio Farma soal ketersediaan stoknya? Kemudian seperti apa nanti mekanisme pelaksanaannya? Apakah ini tidak akan menimbulkan gelombang pandemi di tengah merebaknya virus baru Corona Delta? Karena kan belakangan kasus kita naik drastis dan ini sempat kemarin dapat kritik keras dari sejumlah ekonom begitu. Nah, soal kritik ekonom ini juga saya ingin menanyakan pendapatnya Mas Andi. Kemarin kan work from destination itu sempat menjadi sorotan dari berbagai kalangan ekonom begitu. Nah, ini bagaimana Kemenpar menjawab itu, karena ekonom-ekonom menyarankan bahwa Kemenpar seharusnya menunda dulu untuk WFB atau work from lainnya seperti Borobudur atau Lombok itu sekitar 2 minggu begitu, agar kasusnya turun dulu, baru nanti dibuka lagi. Terima kasih. Thank you, Francisca. Pertama-tama mengenai wisata vaksin. Wisata vaksin ini kita sudah diskusikan, melibatkan juga Bapak Menteri Kesehatan, dan dalam diskusi tersebut kami ditugaskan di rapat internal bersama Bapak Presiden untuk menyiapkan. Karena kita sudah melihat berseliweran tawaran-tawaran wisata berbasis vaksin dari beberapa negara lainnya dengan sangat menggiurkan. Dan ini menjadi pusat perhatian dari para wisatawan. Oleh karena itu, dalam konsep untuk mendorong lebih banyak vaksinasi bisa terdistribusi secara masif, tentunya kita hadirkan program wisata berbasis vaksin khusus untuk di tahap pertama wisatawan Nusantara. Jadi tentunya ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Provinsi Bali. Kenapa? Karena Bali sangat membutuhkan wisatawan. Ekonominya terkontraksi -12 kuartal 3, -12 kuartal 4, -9 kuartal pertama tahun ini, dan ini Tempo bisa catat. Saya dapat informasi bahwa kuartal kedua di tahun 2021 ini kemungkinan minusnya 6-8. Jadi ini this is very very sad. Bali terus mengalami kontraksi. Jadi ibaratnya saudara kita sekarang yang paling membutuhkan, makanya kita memberikan prioritas berdasarkan juga arahan dari pimpinan bahwa Bali menjadi destinasi pertama, tapi tidak menutup kemungkinan destinasi-destinasi lainnya. Jadi kita berharap bahwa wisata berbasis vaksin ini akan meningkatkan jumlah dari penyebaran program vaksinasi ini, dan juga harapannya agar yang berkunjung ke Bali itu satu statement yang jelas bahwa fully vaccinated atau paling tidak sudah dalam masuk program vaksinasi, bisa divaksin sebelum berangkat ke Bali maupun pada saat kunjungan dan sebelum kepulangannya dari Bali. Jadi ini adalah konsepnya yang sedang kita finalisasi, akan diumumkan bersama dengan Bapak Gubernur Bali sebagai bentuk detailnya nanti. Mohon sabar, Francisca, saya tidak ingin mendahului karena arahan dari pimpinan waktu itu adalah difinalisasikan bersama dengan Gubernur Bali dan diumumkan di Bali, dan akan saya sampaikan pada kunjungan saya di Bali minggu depan, insya Allah. Yang kedua, mengenai tanggapan para ekonom.
Kami di Kemenparekraf mengambil kebijakan semua berbasis data. Data yang kami miliki maupun masukan-masukan dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan juga dari sisi sektor-sektor yang melingkupi pariwisata dan ekonomi kreatif. Work from Bali atau work from destination jika dilakukan dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin merupakan salah satu inovasi dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Namun perlu diberikan catatan bahwa kita mengambil kebijakan berbasis data dan berbasis sains. Dan data dan sains ini bergerak terus. Jadi data yang 2 minggu lalu sama data yang hari ini tentunya berbeda. Dan kebijakan kita akan sangat berbeda. Jadi waktu kita mengambil kebijakan 2 minggu yang lalu dan hari ini semua harus disesuaikan. Dan itu adalah komitmen kita untuk menyesuaikan kebijakan berbasis data dan sains. Ini yang saya harapkan teman-teman media juga bisa mengerti. Di tengah-tengah situasi yang sangat volatile, uncertain, complex, and full of ambiguities atau VUCA, volatility, uncertainties, complexity, and ambiguity, kebijakan-kebijakan model sandbox ini yang harus kita hadirkan. Sehingga kita akan mampu melewati ada periode-periode yang penuh tantangan ini. Jadi ekonom-ekonom pasti akan sangat mengerti bahwa kebijakan itu tentu harus berbasis data. Dan seperti yang saya sudah pertunjukkan, kami di Kemenparekraf, begitu data menunjukkan bahwa kami harus work from home 100% di zona merah kita lakukan. Kebetulan kegiatan di Magelang ini ada di zona kuning, kita sesuaikan dengan, ini bukan baju saya yang kuning ya, tapi zona kuning ini ada panduannya, apalagi pemerintah baru menerbitkan PPKM skala mikro yang diperketat. Jadi ini adalah bentuk adaptasi dari kebijakan kami. Mari masyarakat sekarang kita fokus untuk pengendalian COVID-19. Jika kita bepergian harus pastikan bahwa itu adalah zona yang diizinkan dan tempat destinasinya kalau tidak juga tidak dibuka karena itu adalah arahan kami. Dan untuk pada saat-saat yang sangat genting ini tentunya ada beberapa panduan. Dan kami menganjurkan bahwa tentunya ikuti panduan tersebut. Salah satunya adalah mengurangi mobilitas, maka kurangi mobilitas, pastikan dalam keadaan seperti ini kita utamakan keselamatan dan kesehatan kita. Demikian Francisca. Lanjut ke Pak Zainal dari Tribun Bali. Oh, ini ada promosi dari Balkondes Borobudur. Katanya harus dipakai. Oh, terbalik. Katanya Borobudurnya harus kelihatan. Oke, Om Zainal. Mangga. Ya, selamat siang Pak Menteri. Siang. Penegasan aja Pak terkait rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara sendiri bagaimana Pak? Terus karena kan sekarang kasus COVID secara nasional naik, kemudian PPKM juga diperketat dan bagaimana penegasan untuk pembukaan pariwisata Bali sendiri untuk wisatawan mancanegara? Itu aja. Terima kasih Pak Zainal. Tadi sudah saya jawab sama Pak Ciko, tapi dalam bahasa Inggris saya ulangi bahwa penyiapannya terus berlangsung, tapi disesuaikan dengan kondisi COVID di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi pada saat ini kita melakukan penyiapan dari segi prakondisi-prakondisi yang ditentukan, namun dalam hal kondisi COVID yang tidak memungkinkan tentunya akan ditinjau kembali. Dan pengumuman kapannya itu tentunya disesuaikan dengan situasi COVID yang sudah lebih kondusif. Demikian Pak Zainal. Berarti kalau untuk finalisasi TCA-nya sendiri udah berapa persen Pak persiapannya? Yang terakhir kemarin kan 90%. Apa ya, ada kenaikan? Persiapannya di level 90% untuk penyiapan koridor, untuk penyiapan charter sebagai uji coba juga sudah sangat majunya sangat signifikan. Namun
pencet tombolnya ini tergantung dari situasi COVID terkini. Jadi kita sudah memutuskan bahwa jika situasinya melandai baru kita akan finalkan, dan jika belum melandai tentunya kita akan sesuaikan. Dan untuk yang akan memulai uji coba berupa penerbangan charter juga sudah disiapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Lanjut Elsia di Jakarta Post. Habis itu Detikcom. Sal. Final ya, Detikcom. Oke. Selamat siang Pak Sandi. Siang Mbak Elsia. Iya Pak, mau tanya terkait yang wisata vaksin itu kan berarti baru akan diumumkan kira-kira di minggu depan. Tapi apakah programnya sendiri akan dilaksanakan di tahun ini atau mungkin di tahun depan? Terus yang kedua, untuk work from Bali dan work from destination lainnya itu dengan adanya PPKM ini bagaimana ya Pak dampaknya? Apakah akan ditunda dulu atau mungkin jumlah pekerja yang dikirim lebih sedikit gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Sandi. Baik, terima kasih Aisyah. Pertama mengenai vaksin, rencananya segera setelah diumumkan itu langsung bisa dijalankan. Karena ini adalah bagian dari mendorong peningkatan pemberian vaksin secara masif dan luas. Yang kedua, untuk work from destinations adalah menyangkut terhadap zona-zona yang akan menjadi tempat kita work from destinations, dan itu menyesuaikan kepada PPKM skala mikro. Misalnya di daerah yang menjadi tujuan work from destination itu adalah kuning, maka diperbolehkan dalam adjustment atau penyesuaian yang berlaku. Namun jika merah tentunya disarankan untuk dihindari. Seperti dengan anjuran dari PPKM skala mikro yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kemarin. Terakhir, detik.com, Saul. Selamat siang Pak Menteri. Siang bro. Mau tanya Pak, yang pertama itu soal tanggapannya soal isu lockdown dari Jakarta sampai Jogja. Itu bagaimana Pak? Terus kalau nanti bakal ada peningkatan kasus-kasus lagi, nah itu persiapan dari Kemenparekraf itu sendiri seperti apa Pak? Terus yang kedua soal ini Pak, ya kawin kontrak yang di kawasan Puncak Bogor Cianjur, itu kalau dari Kementerian sendiri itu responnya seperti apa Pak? Karena kawin kontrak ini kan orang-orang yang datang dari Arab, Timur Tengah itu mereka datangnya pakai visa turis. Terima kasih Pak. Baik, bola yang susah diberikan oleh Saul. Pertama, lockdown Jakarta sampai ke Jogja. Tentunya kita sangat menghormati keputusan dari kementerian lembaga yang mewenangi atau yang berwenang terhadap pengambilan keputusan tersebut, dan kami akan menyesuaikan. Jika lockdown kembali, tentunya kami akan lakukan langkah-langkah di Kemenparekraf untuk mematuhi dan menyiapkan compliance atau kepatuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kita akan genjot program-program intervensi dari segi bantuan sosial, bantuan dana hibah pariwisata dan ekonomi kreatif, bantuan sosial, bantuan insentif, bantuan permodalan, bantuan likuiditas, dan dana-dana pemulihan ekonomi nasional agar bisa membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bertahan di tengah memasuki periode seandainya pemberlakuan lockdown itu dilakukan. Yang kedua mengenai kawin kontrak. Kami di Kemenparekraf tentunya lingkupnya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan dari jumlah kunjungan pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama pariwisata, para pariwisata yang paling tinggi secara nasional adalah dari negara-negara yang bukan dari Timur Tengah justru. Pariwisata itu kita melihat pasar-pasar yang bertumbuh itu adalah dari Australia, dari China,
dari Korea Selatan, dari India, dan dari beberapa negara-negara yang sekarang kita fokuskan. Khususnya dari Timur Tengah, daya tariknya itu adalah pariwisata berbasis halal atau Muslim friendly tourism. Dan yang kita kembangkan ada beberapa provinsi yang sudah menyiapkan pariwisata berbasis halal, yaitu Aceh, Sumatera Barat, NTB, dan beberapa provinsi lainnya. Berkaitan dengan situasi yang terjadi di Puncak, kebetulan kami baru berkunjung ke Taman Safari dan Desa Wisata Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua. Bahwa di sana daya tariknya tentunya adalah pariwisata berbasis satwa, pariwisata berbasis konservasi, pariwisata berbasis kuliner, karena ada beberapa kuliner yang sangat memiliki daya tarik yang luar biasa di kawasan Puncak. Nah, kita sebaiknya bijak melihat fenomena kawin kontrak ini. Bagaimana kita kan negara hukum, agar kita bisa mendudukkan masalah pada proporsinya. Bahwa tentunya kalau kawin kontrak itu terselubung praktek-praktek prostitusi, tentunya ada dampak atau aspek hukum yang harus kita pastikan tidak dilanggar. Dan kita harus kedepankan hukum. Dan seandainya kunjungan wisatawan dari, kita jangan menuduh atau jangan sampai mendiskriminasikan salah satu originasi atau tempat asal kunjungan. Nah, ini kita harus berikan pelatihan, pendampingan, pendekatan, pembinaan kepada masyarakat setempat. Bahwa pariwisata yang akan maju ke depan adalah pariwisata yang berbasis kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Thailand saja sudah bergerak. Mereka sekarang banyak mengadopsi pariwisata yang clean, yang healthy, yang safety, dan environmental sustainability. Las Vegas yang dulu terkenal sebagai pariwisata yang mengandalkan aspek-aspek yang tidak baik itu, sekarang juga bergerak menuju MICE. Nah, sudah saatnya saya akan bekerja sama dengan sahabat saya, Ibu Bupati, dan juga para camat untuk mengembangkan desa-desa wisata di kawasan Puncak, karena ini adalah pertahanan kita. Dengan desa-desa wisata yang unggul dan berkembang, berkelanjutan, berdaya saing, maka kita akan menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Itu harapan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di Weekly Press Briefing dari Balkondes Borobudur. Semoga Tuhan memberkahi perjuangan kita dan upaya kita memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.